Akal inilah yang menyebabkan manusia dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Dan akal inilah yang membuat manusia bisa membangun peradaban. Ibu bapak mendengar suara saya? Jelas? Itu karena teknologi mikrofon. Berarti akal manusia bisa menciptakan alat ini sehingga ibu bapak menjadi lebih nyaman dengar suara saya. Dan saya pun lebih nyaman. Kebayang nggak dengan jumlah ribu begini, ribu jamaah begini, kemudian saya tidak pakai mikrofon, pasti saya capek. Saudara, Allah berfirman. 10 menit juga udah capek. Tapi dengan alat, nah ini diciptakan dengan akal manusia. Belum lagi direkam di film, cek orang Garut. Di film, nanti ibu bapak bisa melihat rekamannya. Jadi walaupun misalnya tidak hadir sekarang, bisa dilihat di YouTube. Itu karena apa? Karena rekaman. Karena akal. Karena rekaman. Itulah fungsi akal. Akal itu untuk membangun peradaban. Akal itu bisa menciptakan sesuatu yang membuat kita lebih mudah. Dulu nenek moyang kita kalau haji itu kapal lautnya aja 40 hari perjalanannya kapal lautnya. Sekarang 9 jam cus landing aja udah. Ya. Itu karena akal. Dan dengan akal itulah manusia mendapatkan kewajiban. Begitu akal seseorang itu bermasalah, rusak akalnya, maka kewajiban juga dicabut. Rufi'al qalamu an thalathin. Kewajiban itu dicabut. Salah satunya anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia berakal. Yang dimaksud gila di situ tidak selamanya gila dalam arti sakit jiwa, termasuk akalnya fungsinya menurun. Contoh, dia jadi pelupa. Ya, ada yang hafal tapi mengalami disorientasi penempatan. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Sami Allah. Apal tapi mengalami disorientasi. Ini kudu disimpan di mana? Di mana? Itu kan akalnya bermasalah. Ibu, yang saya ceritakan itu ada kasusnya. Jadi katanya Pak Am, ibu saya udah mau 80, hafalan sholat bener, tapi suka salah nyimpen lagi tahiyat teh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Amin, amin, gitu. Bu, kalau ada orang yang begitu, biarkan. Nggak usah, mama, ulangi mama. Tesah mama, biarkan saja. Ku mau sholat negeus, alhamdulillah. Bahwa dia itu salah, kenapa? Daya ingatnya, itu yang disebut dengan mengalami disorientasi pikirannya. Itu rufi'al qalam, dicabut kewajibannya. Jadi kewajiban itu turun kepada kita ketika akal kita berfungsi dengan baik. Begitu akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka kewajiban itu dicabut. Ya. Jadi artinya tidak wajib lagi. Ada seorang dokter cerita, Pak Am, tahun kemarin ibu saya alhamdulillah masih kuat saum, Pak. Sekarang saum juga, tapi problemnya tiap adzan minta kolak. Mahanya teruskan ulahnya. Ibu Nani berbisik, Pak Am, jamaah tik pengker, hoyong jelas Pak Am naik kaluhur. Sok orang mah demi jamaah baik lah. Mau. Ya Allah. Naik. Oke. Ya, tapi
Katanya yang di Pengker mah Pak Am pengen jelas sok. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Saya lagi cerita apa Pak? Oh iya. Jadi ada orang yang puasa itu tiap adzan ukan kolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar teh mana kolak kerne? Kan kolak. Puasa lagi. Adzan asar mana kolak? Mun teu aya kolak teh nyeuselan, marah. Saumnya ini dicabut kewajibannya. Nanti keluarganya bayar fidyah saja. Paham Bu? Jadi saya lagi cerita, ketika akal kita tidak berfungsi dengan baik, kewajiban gugur. Kewajiban itu gugur. Ketika akal kita untuk sementara di off kan, yang di off kan tuh maksudnya maaf ada yang pingsan, tak sadarkan diri 3 minggu di ruang ICU, berarti akalnya berfungsi tidak? Tidak kena kewajiban. Tidak kena kewajiban. Jadi kalau yang di ruang ICU 1 minggu pas sadarkan diri nggak usah mama teh tenetepan 1 minggu ya. Jadi mama harus sholat. Apa yang terjadi? Koma lagi, kaget kan? Kaget kan? Jadi mama 1 minggu teh sholat kok deh. Jadi dalam diri kita ada jasad, ada akal, makanya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.